Secara politik, tak ada untungnya bagi Prabowo membiarkan bahkan menyokong hasrat Jokowi menganulir putusan MK itu. Keuntungan kecil bagi Prabowo, jikapun ada, adalah terjegalnya tokoh populer yang bisa mengganjalkannya menjadi presiden untuk periode kedua pada pemilihan presiden 2029. Nah, ini sebetulnya kalau Kaisang mau jadi wali kota juga bisa, wali kota Solo, wali kota Sleman, wali kota Depok, Bekasi gitu. Asal wali kota atau bupati masih bisa karena syaratnya 25 tahun sebetulnya. Nggak tahu ya, mungkin mau ngikutin Bobby jadi gubernur, jadinya dia maunya gubernur kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama kita tidak jumpa ya, karena kita ngurus-ngurus pendaftaran pilkada itu. Ini kita Tempo nih guys, lihat covernya. Jungkir balik Raja Jawa. Hai. Nah, tuh ya. Rame lah. Ada gambar pohon beringinnya segala. Laporan utama pembegalan konstitusi demi dinasti. Dewan Perwakilan Rakyat berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas umur kandidat lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi itu akan memuluskan jalan anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, maju sebagai calon kepala daerah serta menghalangi kandidat yang tadi sokong koalisi partai pendukung Prabowo Subianto. Agenda pengesahan revisi undang-undang itu memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota besar. DPR mengklaim telah membatalkan rapat pengesahan revisi undang-undang pilkada. Nah, itu dia laporan utama. Baca-baca Tempo edisi 26 Agustus 1 September 2024. Ya, teman-teman, seperti biasa, kalau mau lengkapnya beli majalah Tempo ya. Oke. Sekarang kita bacakan opininya seperti biasa. Ini banyak sih isinya, macam-macam ya. Saya mau ngasih lihat itu karikaturnya sebentar ya. Karikaturnya itu menarik. Menarik, Cup. Sebentar, Cup. Saya cariin. Saya lupa ada di mana tuh. Mana ya itu ya? Tempo tuh ya begitu itu bikin karika ini kan. Ini ya tulisannya ya. Istana ini bau kolonial. Terus katanya bau tapi betah sampai 10 tahun. Canggih nih. Oke ya. Jadi waktu itu kita juga ikut memantau jalannya aksi ya, Cup ya. Di sana pagi-pagi itu lucu juga. Kan pagi-pagi udah dibatalin, kok pada nggak pulang. Waduh bang, kalau kita pulang nih anggota DPR pada masuk lagi nih ngebahas. Jadi nggak percaya juga, tapi karena desas-desus. Katanya Prabowo telepon. Jangan. Katanya juga SBY. Jangan. Golkar jangan, PKB jangan, PKS jangan, jadi P3 jangan gitu juga. Jadi yang datang cuma 82 atau 83 gitu waktu itu. Tapi ya teman-teman mahasiswa juga nggak pulang. Jadi sampai hari ini dibacakan itu masih terjadi beberapa gelombang demonstrasi di Jakarta. Jakarta ada Cup ya? Ada, terus Makassar ada gitu ya. Tadi saya mengklarifikasi banyak hal, termasuk yang saya sampaikan di YouTube ini juga, bahwa kemarin aksi itu bukan tentang siapa yang bisa nyalon, siapa nggak bisa nyalon, bukan tentang PDI Perjuangan, bukan tentang Anies Baswedan, tapi tentang pelaksanaan demokrasi. Canggih rakyat Indonesia itu begitu-begitu. Oke. Opini, ya, ini dia judulnya, ilusi Jokowi beban Prabowo. Oke. Kerusakan yang diciptakan Presiden Joko Widodo di akhir masa kekuasaannya akan menjadi beban bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto. Jokowi tak hanya meninggalkan gunungan utang
proyek mercusuar yang membebani anggaran, juga kerusakan sistem hukum dan politik akibat ugal-ugalan mengangkangi hukum dan sistem demokrasi. Maka sungguh aneh jika Prabowo menjadi penyokong siasat Jokowi yang akan merepotkannya kelak. Itu kan menurut Tempo. Terus ini ya. Motor pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah yang hendak menjegal putusan Mahkamah Konstitusi adalah politikus Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad bahu-membahu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas memaksakan pembahasan RUU Pilkada untuk menganulir putusan MK. Badan Legislasi DPR bersidang sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan putusan nomor 60 PUU 21/2024 pada Rabu 21 Agustus 2024. Putusan MK menganulir syarat partai memperoleh 25% suara sah dalam pemilihan umum untuk bisa mengajukan calon kepala daerah. Ketentuan lain nomor 70 PUU strip 22/2024 memastikan bahwa usia calon kepala daerah adalah 30 tahun saat pencalonan, bukan saat penetapan seperti sebelumnya diputuskan Mahkamah Agung. Jadi balik lagi, ini sesuai nih, kan saya sudah pernah bilang, kalau nonton Midnight film 17 tahun ke atas bukan berarti 17 tahunnya setelah film itu berakhir di hari berikutnya, tapi pada saat you enter the theater itu sudah harus 17 tahun gitu. Nah ini dibalikin lagi, 30 tahun saat pencalonan, bukan saat penetapan seperti sebelumnya diputuskan Mahkamah Agung. Dua perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada ini memungkinkan pemilihan kepala daerah lebih demokratis. Partai-partai tak bisa membangun koalisi besar untuk mengusung calon kepala daerah sehingga memungkinkan publik punya banyak pilihan. Dengan begitu, putusan MK yang progresif ini membuyarkan skenario koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai yang dipaksa melayani Jokowi. Menang mudah dalam pilkada serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Ketentuan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah juga mengganjal hasrat Jokowi memajukan anaknya Kaisang Pangarep menjadi kandidat dalam pilkada. Kaisang berusia 30 pada 25 Desember 2024, sementara pilkada serentak digelar pada 27 November 2024. Putusan MK itu bisa mencegah politik dinasti Jokowi meruyak hingga daerah setelah ia sukses mengantarkan anaknya yang lain, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden. Nah ini sebetulnya kalau Kaisang mau jadi wali kota juga bisa, wali kota Solo, wali kota Sleman, wali kota Depok, Bekasi gitu. Asal wali kota atau bupati masih bisa karena syaratnya 25 tahun sebetulnya. Nggak tahu ya, mungkin mau ngikutin Bobby jadi gubernur, jadinya dia maunya gubernur kali. Oke, saya lanjutkan ya. Alih-alih mendukung putusan MK, Prabowo Subianto membiarkan anak buahnya di Gerindra menjadi tangan Jokowi merusak demokrasi. Demonstrasi besar di banyak daerah pada 22 Agustus 2024 berhasil menggagalkan pengesahan undang-undang pilkada baru itu, meski upaya politikus mengakalinya belum tertutup. Namun, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta menerbitkan pengumuman dan keputusan mengacu putusan MK, usia calon kepala daerah minimal 30 tahun dan 7,5% ambang batas suara sah partai bisa mengajukan calon gubernur. Secara politik, tak ada untungnya bagi Prabowo membiarkan bahkan menyokong hasrat Jokowi menganulir putusan MK itu. Keuntungan kecil bagi Prabowo, jikapun ada, adalah terjegalnya tokoh populer yang bisa mengganjalkannya menjadi presiden untuk periode kedua pada pemilihan presiden 2029. Katakanlah PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan sebagai kandidat kepala daerah Jakarta. Mantan gubernur Jakarta itu memang pesaing terberat Prabowo dalam pemilihan presiden tahun ini. Ketentuan sebelum putusan MK memastikan PDIP tak bisa mengusung calon kepala daerah sendiri. Dengan begitu, Anies bisa disingkirkan sejak awal. Namun, Ridwan Kamil yang sudah dicalonkan menjadi gubernur Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju bukan tak mungkin jadi pesaing Prabowo pada 2029.
per ini dibaca, itu desas-desus terkuat PDI Perjuangan itu akan mendorong Pramono Anung dan Rano Karno. Ya bukan salah PDI Perjuangan juga. PDI Perjuangan ini memang terkenal partai kader ya. Buat Ibu Mega yang penting DNA perjuangannya itu dulu gitu. Kalah menang nomor kesekian. Jadi ya nampaknya hampir tertutup ini peluang Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilkada Jakarta. Lagian Mas Anies juga sih 1 hari sebelum katanya mau ketemu PDI kan nih, katanya nih mau ketemu Bu Mega ya. Tapi 1 hari sebelumnya Mas Anies memilih justru pergi ke Kongres Nasdem. Ada Surya Paloh, ada Jokowi, duduk samping Bahlil. Kan Mas Anies juga paham lah bagaimana Megawati dengan Jokowi kan sekarang, dengan Surya Paloh gimana. Tapi kan sudah memilih, sudah sempat datang. Tapi saya dengar pas datang ke PDI Perjuangan tidak ke gedung utama, tapi gedung yang baru yang di belakang P3. Menunggu untuk bisa bertemu dengan Ibu Mega, tapi tidak kunjung bisa bertemu. Justru ditemui oleh Rano Karno, dan akhirnya Anies Baswedan pulang kalau saat itu tidak bisa diumumkan. Apa faktor yang menyebabkan PDI Perjuangan tidak bisa atau memilih tidak mendorong Anies Baswedan? Itu tadi, karena yang pertama partai kader. Kemungkinan kalau Anies mau ya mestinya jadi kader ya, seperti Edi Rahmayadi di Sumatera Utara. Loh, Andika itu nggak jadi kader bisa ya? Andika sudah lama bersama PDI Perjuangan. Waktu Ganjar Pilpres Andika ada di sana. Airin gimana Airin? Nah, Airin kan Golkar, dia ada partai politiknya. Jadi itu banyak hal. Apakah ada pengaruh Ahok? Nah, yang mungkin melobi-lobi Bu Mega, Ibu masa Anies sih kenapa nggak saya nggak tahu ya. Saya lanjutkan ini aja lah. Lagi pula, menentang kehendak publik terus-menerus akan membuat pemerintahan Prabowo tak efektif. Ia harus meredamnya dengan tangan besi, yang terbukti membuat mantan mertuanya Presiden Soeharto tumbang pada 1998. Membuat Indonesia tak demokratis juga bisa menggagalkan cita-cita Prabowo menjadikan Indonesia macan Asia. Sebab otoritarianisme selalu menjadi penghambat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Maka tak ada pilihan bagi Prabowo selain menyetop ilusi Jokowi melanggengkan kekuasaan melalui dinasti dan perusahaan hukum demi tetap relevan dalam kekuasaan setelah tak menjadi presiden. Saatnya Prabowo sebagai ketua partai terbesar ketiga dan presiden terpilih menjadikan Jokowi tak lagi relevan demi meringankan beban pemerintahannya yang dimulai pada 20 Oktober 2024. Jeng jeng. Ya, itu tadi opininya. Seperti biasa kita lihat-lihat lagi yang lain. Ini ada opini halaman berikutnya, judulnya menarik nih. Apa yang kau rencanakan Jokowi? Ya. Tapi mau tahu, beli aja, beli Tempo. Tuh, demonstrasi. Di YouTube ini juga ada yang bergerak-bergerak gambarnya. Operasi gagal koalisi Sontoloyo, ya, ini laporan utamanya tuh ya. Nah ini nih, anggota-anggota dewan balik ya. Terus apalagi yang menarik ya? Oh, ini masih gambarin Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan, tapi kelihatannya kecil kemungkinannya. Wah, Raja Jawa menebang Erlangga katanya. Wah, ini dia Pak Bahlil ya. Ngomong-ngomong Raja Jawa, kelihatannya blunder ke dia tuh. Banyak yang gak suka dengan kata-kata Raja Jawa. Satu kata, lawan. Saya di situ tuh ketemu komika-komika, Mamat, Abdur, Bintang Emon, ketemu Reza Radian juga kita. Ini ya, ini bagus nih sebetulnya nih. Main aman sebelum lengser. Nah, ini juga sebetulnya menarik untuk dibacakan nih, tapi teman-teman beli aja deh. Nih, saya baca dikit ya.
7 petinggi partai pendukung Prabowo Gibran bercerita, rencana reshuffle kabinet Jokowi menjadi pembicaraan di dalam koalisi tak lama seusai pemilihan umum 2024. Tapi rencana reshuffle kabinet lantas timbul tenggelam. Jokowi sempat berencana mengganti sejumlah menteri dari PDIP, namun para ketua umum partai pendukungnya menyarankan Jokowi tak merombak kabinet. Narasumber yang sama mengatakan Yasona dicopot karena ini Yasona Lauli maksudnya, mantan Menkumham PDIP, dari PDIP maksudnya. Narasumber yang sama mengatakan Yasona dicopot karena Jokowi ingin mengamankan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Kementerian Hukum dan HAM bertugas mengesahkan kepengurusan partai politik. Penelusuran Tempo menunjukkan istana cawe-cawe dalam mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Pencopotan Yasona juga terkait dengan memburuknya hubungan antara Jokowi dan PDIP. Sejumlah narasumber menyatakan Jokowi menegur Yasona karena ia mengesahkan kepengurusan PDIP pada awal Juli 2024 tanpa memberitahu Presiden. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan ex-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masuk daftar pengurus baru. Ya emang striker semua tuh, ada Ganjar, Ahok, Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, striker masuk situ. Udah ya, Jokowi menempatkan Bahlil Lahadalia. Udahlah. Ada lagi aja teman-teman baca deh, ini banyak yang menarik nih edisi ini nih. Ada sensasi terbang dengan para layang. Waduh, ini oke nih. Ini menarik juga nih, ada wawancara dengan Alexander Marwata, Ketua KPK. Nih, judulnya yang menarik. Jangan berharap terlalu tinggi kepada KPK. Terus kita berharap terlalu tinggi kepada siapa? Kepada bintang, kepada bulan. Ambilkan bulan bu. Aduh, Pak Alex. Ini ada tentang sinyal pasar ya. Buyar lantaran ricuh politik macam-macam ya. Babat alas anggaran prioritas era APBN 2025 mengakomodasi sejumlah program Prabowo Subianto. Ada lobby-lobby untuk memastikan jalannya program prioritas. Ini sih kalau di postur belanja 2025 berdasarkan fungsi pendidikan paling tinggi 722,6 triliun, perlindungan sosial 504,7 triliun, infrastruktur 400,3 triliun, hukum dan pertahanan 372,3 triliun, kesehatan 197,8 triliun, ketahanan pangan 124,4 triliun. Kementerian lembaga dengan belanja terbesar 2025, yang pertama Kementerian Pertahanan 165,2 triliun, Kepolisian 126 triliun, banyak ya. Kementerian Kesehatan 90,6 triliun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 83,2 triliun, Kementerian Agama 78 triliun. Saya ngebacainnya triliun-triliun tuh. Ini juga ya. Ini ada tentang makan gratis juga. Nanti dibaca ya. Program makan siang atau bergizi gratis. Rencana awal kebutuhan dana per siswa Rp15.000 untuk makan siang dan Rp5.000 untuk susu. Perkiraan dana tahunan 400 triliun rupiah. Jumlah penerima 57,98 juta anak. Perkiraan anggaran di tahun pertama 100 sampai 120 triliun, asumsi jumlah sasaran penuh 50 sampai 60 triliun, asumsi bertahap untuk anak miskin dan daerah tertentu. Jatah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 71 triliun. Ya, jadi itu tadi ya. Ini ada tebar pesona kartu sosial juga. Nanti teman-teman lihat saja majalah Tempo edisi Jungkir Balik Raja Jawa. Siapakah Raja Jawa ini maksud? Kita tanya Bahlil. Saya Di Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.